Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Di dalam kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, Untung Prasetyo. Keren banget pasti kisah dari Mas Untung. Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, kami ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami. Kepada teman-teman yang sudah selalu hadir di setiap malamnya. Karena kehadiran teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Bode horor. Dendam kesumat, si gadis desa. Dirinya masih ingat betul ketika dia dipaksa oleh orang-orang yang dikenalnya untuk masuk ke sebuah rumah tua yang berada di area perkebunan karet. Gelak tawa teman laki-lakinya yang sudah kehilangan sebagian kesadaran mereka akibat terlalu banyak menenggak minuman keras itu sungguh membuat Murti sangat ketakutan malam itu. Teman yang dikenalnya seperti orang asing baginya yang tidak lagi peduli dengan rintihan dan kekhawatirannya kala itu. Santo, Miftah dan Juli adalah 3 orang pemuda yang sangat dikenal Murti. Selain mereka dulu bersekolah di tempat yang sama, mereka juga tinggal di satu desa yang sama, tapi semua itu seolah tidak berarti lagi bagi mereka. Santo, Miftah dan juga Juli seolah bukan diri mereka lagi akibat pengaruh minuman keras yang entah sudah berapa banyak mereka tenggak malam itu. Murti yang mencoba melakukan perlawanan pun tak kuasa dengan tenaga besar dari ketiga orang teman-temannya itu. Rambut panjang milik Murti yang sangat halus pun dijambak kasar oleh Santo agar Murti mau mengikuti kemauannya. Sementara kedua lengannya dipegang erat oleh Miftah dan juga Juli yang menambah ketidakberdayaan Murti malam itu. Dan mau tidak mau, ia harus mengikuti langkah ketiga temannya itu. Murti yang mencoba berteriak untuk meminta pertolongan kepada seseorang pun malah menjadi bahan tertawaan oleh Santo, Miftah dan juga Juli. Suara jeritan Murti pun terhenti ketika sebuah telapak tangan menampar keras wajahnya hingga membuat darah keluar dari mulut serta hidungnya. Dan mau tidak mau, Murti harus tetap berjalan mengikuti manusia-manusia yang sudah kerasukan iblis jahat malam itu. Sesampainya mereka di sebuah bangunan rumah yang tidak lagi memiliki daun pintu dan jendela itu, beberapa orang ternyata sudah menunggu kedatangan Murti. Salah satu orang yang sangat dikenalnya pun meminta kepada Santo, Miftah dan Juli untuk membawa Murti masuk, dan 4 orang lainnya diminta berjaga di setiap jalan keluar yang ada di bangunan tua tersebut. Sekarang, jangankan untuk memohon belas kasihan dariku Murti, untuk menjilat ludahmu sendiri yang mengotori tubuhku saja, kau tidak akan bisa lagi, ujar seorang pemuda yang juga sangat dikenal oleh Murti. Sebelumnya, aku kan sudah pernah mengatakan padamu, aku punya uang dan aku juga punya segalanya Murti, dan kau tidak berhak untuk menolakku, imbus sosok pemuda itu lagi. Tapi aku memang sama sekali tidak mencintaimu, Mas Jarod. Aku sendiri tidak mampu untuk memaksakan hatiku untuk dapat menerima cintamu, balas Murti yang mencoba menjelaskan kepada seorang pemuda yang sudah merencanakan untuk menculiknya malam itu. Baiklah. Aku tidak akan lagi pernah memaksamu Murti, dan Kau juga tidak akan dapat bertemu denganku lagi setelah malam ini, balas sosok pemuda bertubuh tambun yang memang sepertinya anak dari golongan keluarga berada.
Tanpa mengucapkan kata-kata lagi, pemuda Tambun yang bernama Jarot itu pun pergi meninggalkan Murti di dalam bangunan tua itu. Tidak lama kemudian terdengar suara sepeda motor meninggalkan tempat tersebut, dan hal itu tentunya membuat Murti merasa lega kala itu. Tapi ternyata semua belum berakhir. Perasaan lega karena Murti mengira jika semuanya telah usai pun berubah menjadi ketakutan yang luar biasa ketika tiga orang yang sama sekali tidak dikenalnya mulai masuk ke dalam ruangan gelap tempat Murti berada. Ketiga pria dewasa itu pun mulai memegang tubuh Murti kuat-kuat dari arah belakang dan mulai mencubui tubuh Murti dengan beringas. Salah satu dari pria dewasa itu pun mulai membuka satu persatu pakaian yang dikenakan Murti, dan hal yang sangat ditakutkan oleh Murti pun terjadi malam itu. Dengan air mata yang terus membasahi kedua pipinya, Murti pun harus pasrah ketika tubuhnya diruda paksa oleh manusia-manusia bejat yang sepertinya memang diminta melakukan semua itu oleh Jarot. Tangan-tangan kekar dari pria-pria dewasa itu terus saja menggerayangi tubuh Murti hingga akhirnya Murti pun kehilangan kesadarannya karena perbuatan bejat orang-orang itu sungguh menyakiti hati Murti. Murti tersadar. Ia pun terbangun di tempat yang sangat sunyi sekali kala itu dengan kepala yang masih terasa sangat pusing. Perlahan-lahan Murti memunguti satu persatu pakaiannya yang sudah berserakan di lantai tanah tidak jauh dari tempatnya berbaring. Seluruh tubuhnya terasa sangat sakit sekali, tapi yang paling sakit adalah di bagian kewanitaannya yang membuat Murti kembali menitikan air mata. Kejadian malam itu benar-benar tidak pernah disangka-sangka olehnya. Semua hanya berawal dari sebuah penolakan Murti yang memang tidak menyukai Jarot yang memang sudah beberapa kali menyatakan cintanya. Dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya, Murti mulai berjalan keluar dari dalam bangunan tua yang berada di tengah-tengah area perkebunan karet nan sunyi sekali kala itu, walaupun hatinya telah hancur karena perbuatan beberapa orang yang pastinya diminta oleh Jarot untuk menggagahinya itu. Tapi Murti berusaha tetap tegar menghadapi apa yang telah menimpa dirinya. Dan di tengah-tengah perkebunan karet yang sangat rapat itu, Murti pun mendengar suara seseorang perempuan yang memanggilnya dengan lembut. "Murti, aku tahu betapa hancurnya hatimu saat ini, Nduk," ujar sosok perempuan yang belum terlihat oleh Murti. "Jika kau mau, aku akan membantumu untuk membalaskan sakit hatimu itu, Nduk," imbus sosok yang wujudnya sama sekali tidak terlihat oleh Murti. Seolah tidak menghiraukan suara yang terdengar sangat jelas itu, Murti yang dengan kondisi sangat lemah saat itu memilih untuk bergegas pergi dari dalam hutan karet tempatnya berada. Hembusan semilir angin yang sangat dingin kala itu sontak membuat bulu kuduk Murti meremang. Rasa takut akan kembali terjadi sesuatu kepada dirinya memaksa Murti untuk melangkahkan kakinya dengan lebih cepat lagi. "Kau tidak perlu takut denganku, Nduk. Aku hanya iba melihatmu diperlakukan secara biadab oleh orang-orang itu tadi malam," ujar suara yang kini terdengar jelas di belakang Murti. "Jika aku memang bersalah, maafkan aku. Sekarang biarkan aku pulang. Aku lebih baik mati jika pada akhirnya aku mengandung nantinya," balas Murti yang menghentikan langkahnya dan kembali menangis ketika ia mengingat kejadian semalam. "Jangan bodoh, Nduk. Kematianmu akan membuat manusia-manusia bejat itu merasa sangat senang. Dan memang itulah yang mereka harapkan untuk menghindari hukuman di dunia ini," balas sosok perempuan dengan pakaian hitam dan jari coklat lusuh serta terlihat memegang sebatang kayu yang digunakannya sebagai tongkat. "Jangan takut, Nduk. Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin kau mendapatkan keadilan atas apa yang telah mereka perbuat kepadamu," ujar sosok perempuan tua dengan rambut yang digulung rapi dan mengenakan tusuk konde kecil berkepala ular itu. Lalu, lalu apa yang harus aku lakukan? Hidupku itu sudah berakhir malam tadi.
Tidak ada yang harus aku pertahankan lagi, balas Murti yang kini jatuh bersimpuh sambil menangis, memunggungi sosok perempuan yang entah datangnya dari mana. Saat ini aku hanya ingin pulang. Aku ingin bertemu dengan kedua orang tuaku lalu meminta maaf. Dan aku akan segera mengakhiri hidupku, imbu Murti sambil terus menangis. Jika aku menjadi dirimu saat ini, aku akan membuat orang-orang itu menyesali perbuatannya dan memohon belas kasihanmu untuk memaafkan mereka. Dan setelah itu, aku akan memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi mereka semua yang tidak akan mungkin mereka lupakan. Ujar sosok perempuan tua itu yang sontak membuat Murti menghentikan tangisannya. Aku ini bukanlah manusia seperti Mundo. Aku memiliki kemampuan yang tidak dimiliki manusia pada umumnya. Dan aku akan mengajarkan kau ilmu-ilmu yang dapat kau gunakan untuk bisa membalaskan sakit hatimu dan kehancuran hidupmu hari ini. Imbu sosok makhluk gaib berwujud perempuan tua itu. Kau tidak perlu mati sia-sia dengan cara menyakiti dirimu sendiri. Karena tempatnya orang yang berputus asa adalah neraka yang sangat dalam dan tidak akan diampuni. Ujar sosok itu lagi yang terus saja mencoba membuat Murti menuruti apa yang dipintanya. Apakah mungkin? Apakah mungkin aku dapat melawan mereka? Sedangkan mereka itu adalah anak dari orang-orang kaya, orang-orang terpandang, memiliki kekayaan berlimpah. Balas Murti yang sepertinya mulai tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh sosok perempuan itu. Berdirilah Murti, bangkitlah, bangkitlah dari keterpurukanmu. Lihatlah aku di sini. Balas sosok perempuan tua itu lagi. Setelah Murti bangun dari tempatnya duduk bersimpuh tadi, dia pun langsung membalikan tubuhnya ke belakang dan kini Murti pun sudah berhadapan-hadapan langsung dengan sosok perempuan tua yang masih terlihat sangat cantik dengan rambutnya yang sebagian telah memutih. Namaku adalah Nyai Sukesi. Lihatlah aku. Aku tidak menakutkan seperti yang kau pikirkan, bukan? Ujar sosok perempuan tua itu yang terlihat berwujud seperti manusia biasa sama seperti Murti. Iya Nyai, balas Murti singkat sambil menundukkan wajahnya. Pulanglah, pulanglah Murti dan bawalah ini, ujar sosok Nyai Sukesi sambil memberikan Murti sebuah benda berbentuk oval yang berwarna hitam keunguan. Batu kecubung kencana itu akan menjadi tempat tinggalku dan aku akan datang kepadamu menuntunmu mempelajari ilmu-ilmu yang sudah aku miliki. Imbu Nyai Sukesi lagi. Tidak lama setelah itu Murti kembali mendengar suara seseorang yang memanggilnya. Suara itu berasal dari sebuah jalan besar yang terlihat masih berbatu yang biasa digunakan untuk memarkirkan truk besar ketika musim penebangan pohon di tempat itu tiba. Sekarang pergilah, Dok. Ada seseorang yang sudah mencarimu. Ingat, tetaplah hidup. Dan jangan pernah berpikir untuk mati sia-sia. Ujar sosok Nyai Sukesi yang tiba-tiba saja menghilang dari pandangan mata Murti. Tanpa sedikit pun rasa takut lagi, Murti pun mulai berjalan perlahan untuk dapat keluar dari dalam hutan tersebut walaupun tahu jika Nyai Sukesi bukanlah manusia. Tapi kini Murti merasa senang karena mendapatkan sosok yang mengerti akan nasib buruk yang telah dialaminya dan bersedia untuk membantunya. Sesampainya ia di ujung jalan setapak, Murti pun melihat seorang pemuda yang tidak asing lagi baginya. Sosok pemuda yang dikenal sangat baik itu akhirnya datang untuk menjemputnya di tengah hutan yang jarang sekali dikunjungi oleh orang-orang yang tinggal tidak jauh dari tempat itu. Kamu tidak kenapa-napa, Mur? Tanya sosok pemuda yang terlihat sangat lugu itu sambil memegangi pundak Murti. Aku tidak apa-apa, Mas. Tapi bagaimana Mas Dipo tahu kalau aku berada di tempat ini? Tanya Murti yang merasa aneh dengan kedatangan Dipo Wiono ke tempat itu. Santo yang sudah memberitahu Kumur. Dia mengaku menyesal dengan apa yang telah dilakukannya semalam. Balas Dipo menjelaskan. Penyesalannya tidak akan mengembalikan semua yang telah mereka renggut dariku, Mas. Murti dengan wajah dinginnya dan juga dengan tatapan mata yang kosong. Apa Santo menceritakan juga apa yang terjadi semalam? Imbu Murti menanyakan.
Tidak Mur. Santo mengaku setelah membawamu ke bangunan itu, dia, Miftah, dan juga Juli lalu pergi meninggalkanmu bersama Jarot dan teman-temannya. Tolong, tolong jangan ceritakan apapun tentangku saat ini, Mas. Aku mau cukup kamu saja yang tahu akan kejadian ini, ujar Murti yang langsung memeluk tubuh Dipo. Maafkan aku, Mas. Aku sudah tidak pantas untuk menjadi pendamping hidupmu. Lupakan aku dan carilah perempuan baik yang mau menemani kehidupanmu kelak, Mas, imbu Murti sambil menangis sejadi-jadinya. Walaupun Murti dan Dipo belum resmi menjalin hubungan apapun, tapi sudah beberapa kali Dipo mengungkapkan isi hatinya. Dipo sudah menyatakan jika dirinya itu sangat mencintai Murti dan ingin menjadikan Murti kekasih hatinya yang akan menemaninya dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Bagaimanapun keadaanmu, apapun yang telah terjadi padamu, itu semua tidak akan merubah rasa cinta dan juga kasih sayang di hatiku, Mur, balas Dipo yang membalas pelukan erat dari Murti. Setelah puas mengungkapkan isi hatinya, Murti langsung mengajak Dipo untuk mengantarkannya pulang. Dan dengan senang hati sosok pemuda tampan yang juga disukai oleh Murti itu pun langsung mengajak Murti untuk naik ke atas sepeda motor bebek miliknya. Sesampainya Murti di rumah, sudah banyak orang yang berkumpul untuk mencari Murti. Kedua orang tua Murti jelas merasa khawatir dengan keberadaan anak putrinya itu yang sudah semalaman tak kunjung pulang. Dengan jiwa kesatrianya, Dipo meminta maaf kepada kedua orang Murti karena ia mengaku telah mengajak Murti pergi tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada ayah dan ibunya. Hal itu pun sontak mendapatkan amarah dari ayah Murti yang mulai mengeluarkan kata-kata kasarnya dan terus memaki Dipo. Karena tidak ingin ada orang yang sampai tahu tentang apa yang sebenarnya telah dialami oleh Murti, Dipo pun menerima seluruh amarah dari kedua orang tua Murti dengan lapang dada. Murti yang tidak terima jika orang yang telah menolongnya itu terus saja mendapatkan kata-kata kasar dari ayahnya, mulai berusaha menghentikan apa yang dilakukan oleh ayahnya, dan hal itu tentunya membuat Murti serta kedua orang tuanya terkejut adalah pernyataan dari Dipo jika dirinya siap untuk menikahi Murti kapanpun Murti siap. Bapak dan Ibu tidak usah mengkhawatirkan Murti. Saya siap untuk menikahinya kapanpun Murti mau, dan saya juga akan menjaga Murti, akan menafkahinya sebagaimana seorang suami terhadap istrinya, ujar Dipo yang sontak membuat ayah Murti terdiam. Baiklah kalau begitu. Jika memang Murti mau, nanti malam aku tunggu kedatangan kedua orang tuamu. Aku tidak ingin anakku ini hanya dijadikan bahan mainan, balas ayah Murti yang masih terlihat geram. Beruntungnya kala itu, Dipo terus berusaha menutup rapat apa yang telah terjadi kepada Murti. Jika tidak, mungkin akan terjadi pertumpahan darah ketika ayah Murti tahu yang sebenarnya. Lelaki berusia sekitar 45 tahunan dan bertubuh tinggi besar itu memang menjadi salah seorang yang cukup disegani di desa itu. Selain memiliki tubuh yang tinggi besar, ayah Murti pun dikenal memiliki ilmu bela diri tingkat tinggi yang sudah diakui di desanya. Terima kasih ya Mas, ujar Murti perlahan sambil menundukkan wajahnya dan berlalu pergi dari hadapan Dipo. Kalau begitu, saya pamit dulu, Lek. Nanti malam saya akan mengajak kedua orang tua saya untuk melamar Murti, ujar Dipo yang hanya mendapat balasan dari anggukan kepala lelaki bertubuh tegap itu. Adalah sebuah hal yang wajar jika kedua orang tua Murti berbuat hal yang demikian karena sebagai orang tua menginginkan anaknya memiliki kehidupan yang lebih baik bersama orang yang mereka sayangi. Apakah kamu juga benar-benar menyayangi pemuda itu, Dok? Tanya ayah Murti yang terlihat lebih sudah baik dari sebelumnya. Iya, jika Bapak dan Ibu merestui, Murti mau menikah dengan Mas Dipo, balas Murti yang masih terduduk diam di dalam kamarnya. Bapak itu sering mendengar kau mengatakan jika ingin bekerja terlebih dahulu sebelum menikah, Dok. Katamu
Kamu itu mau mencari pengalaman dulu di kota, ujar Ayah Murti dengan nada pelan, seolah sedang mencurigai adanya sesuatu yang buruk yang telah menimpa putrinya itu. Murti, Murti tidak tahu, Pak. Murti merasa kalau Mas Dipo itu adalah pria yang baik dan dari keluarga baik-baik juga. Jawab Murti dengan tatapan kosong dan air mata yang mulai membasahi kedua pipinya. Apakah kau sedang mendapat sebuah masalah? Tanya Ayah Murti yang merasa penasaran dengan sesuatu yang sedang disembunyikan anaknya kala itu. Tidak, Pak. Semuanya baik-baik saja, balas Murti sambil tersenyum dan menyeka air matanya. Murti yang tidak ingin jika ayahnya mendapatkan masalah baru jika ia sampai menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi malam tadi, terpaksa harus berbohong dan menutup semuanya rapat-rapat. Selain ada Dipo Wiono yang mau menerima Murti apa adanya, Murti sendiri pun menginginkan membalaskan sakit hatinya dengan caranya sendiri. Ketika malam tiba, Dipo pun datang menepati janjinya dengan mengajak serta kedua orang tuanya dan juga beberapa keluarga lainnya. Walau sempat merasa sangat marah terhadap Dipo, ayah dan ibu Murti pun menerima kedatangan keluarga Dipo dengan baik-baik. Kedatangan keluarga Dipo dengan maksud untuk melamar Murti pun mendapatkan tanggapan yang cukup baik dan lamaran Dipo diterima malam itu. Tadi Murti itu minta untuk pernikahannya. Dia meminta tahun depan, Pak Agus. Ujar Ayah Murti kepada Pak Agus, ayahanda dari Dipo. Ah, kalau saya sebagai orang tua ikut bagaimana baiknya saja, Pak Bayu. Jika memang Nak Murti menginginkan demikian, maka kami pun akan menyetujuinya. Balas Pak Agus dengan penuh senyum. Ya, tidak sampai 1 tahun kok Pak Agus. Tinggal sekitar 7 bulan lagi. Balas Pak Bayu, ayah dari Murti. Setelah malam semakin larut dan kebahagiaan pun masih dirasakan oleh kedua orang tuanya, Murti pun meminta izin untuk pergi tidur terlebih dahulu karena sudah beberapa kali Murti mendengar suara Nyai Sukesi yang memanggil-manggilnya. Dan betapa terkejutnya Murti ketika ia membuka pintu kamarnya, ternyata sosok Nyai Sukesi sudah berada di dalam kamar dan duduk di atas ranjang tempat tidurnya sambil tersenyum. Aku tidak menyangka jika ada seorang lelaki yang mau menerima keadaanmu saat ini, Nduk, ujar sosok Nyai Sukesi sambil tersenyum ramah. Iya, Nyai, jawab Murti perlahan sambil menutup rapat pintu kamarnya. Jadi, apakah kau akan menyudahi semuanya? Tanya Nyai Sukesi yang membuat Murti terpana dan langsung menatap ke arah wajah Nyai Sukesi. Tidak, tidak Nyai, aku tidak akan berhenti sebelum lelaki-lelaki bejat itu mendapatkan balasannya, jawab Murti dengan wajah yang memerah karena kembali tersulut emosi. Kalau begitu, 40 hari dari malam ini, siapkan 7 batang bunga kantil dan juga kembang setaman serta 1 buah telur ayam baru. Dan aku akan membuatmu dapat melihat keajaiban yang belum pernah kau temui sebelumnya. Dan setelah itu, kau dapat segera membalaskan rasa sakit hatimu kepada manusia-manusia biadab itu. Balas Nyai Sukesi sambil tersenyum. Baik, baik Nyai. Apapun itu akan aku lakukan demi untuk membalaskan rasa sakit hatiku ini. Balas Murti dengan wajahnya yang masih dipenuhi amarah. Hari-hari pun dilalui Murti seperti biasanya. Sepulangnya dari bekerja, ia lalu membantu ibunya di dapur untuk menyiapkan hidangan makan malam untuk keluarganya. Hanya saja, hari-hari Murti sedikit berbeda dengan kehadiran Dipo yang selalu setia mengantar calon istrinya itu bekerja dan menjemputnya di sore hari. Kabar pertunangan dari Murti dengan Dipo pun akhirnya sampai di telinga Jarot, dan hal itu pun kembali membuatnya murka karena merasa tidak berhasil membuat Murti hancur. Karena tujuan awal dari Jarot adalah untuk membuat Murti gila dan bahkan mati karena Murti telah membuatnya sakit hati. Baru saja beberapa hari Murti merasakan hidupnya kembali berarti dengan kebahagiaan yang didapatnya setelah kehadiran Dipo. Masalah besar pun kembali menipanya.
Dipo yang pada malam itu pulang dari rumah Murti dihadang oleh beberapa orang yang langsung memukulinya tanpa mengatakan apapun padanya. Tubuh Dipo ditemukan tidak berdaya di area ladang milik warga desa yang berada di pinggiran jalan besar daerah tersebut. Pak Sendu dan juga Patiman menemukan Dipo tergeletak di ladang yang baru ditumbuhi pohon jagung, dan mereka berdua pun memberanikan diri untuk menolongnya. Karena tidak bisa membawa tubuh Dipo ke rumah Pak Agus, mereka berdua pun memutuskan melaporkan hal tersebut kepada Pak Bayu yang merupakan kepala keamanan di desa tempat tinggal mereka. Hal itu dilakukan oleh Pak Sendu dan Patiman yang juga merupakan tetangga dari Pak Bayu. Karena tempat ditemukannya Dipo itu masih berada di area desa mereka. Pak Bayu yang tidak lain adalah ayah dari Murti pun sangat murka ketika ia mengetahui jika calon menantunya itu babak belur dan harus kehilangan sepeda motornya. Dia tidak menyangka jika kampungnya kini tidak aman lagi. Ini adalah sebuah penghinaan buat saya. Saya akan mencari orang yang berani menghajar anak saya dan akan saya masukkan ke dalam penjara, ujar Pak Bayu dengan wajah merah padam. Sepertinya ini itu bukan hanya sekedar pencurian kendaraan bermotor, Kang. Tapi sepertinya ada hal lain yang membuat Dipo benar-benar hampir mati, balas Pak Sendu yang merasakan adanya kejanggalan dari penemuan tubuh Dipo. Dengan perasaan yang sangat khawatir, Murti pun terus berada di samping Dipo sambil terus mengusap luka memar di bagian wajahnya serta di bagian dadanya. Beruntung, Dipo tidak sampai mengalami luka parah akibat benda tumpul yang mengenai bagian dadanya itu. Keesokan harinya pun Dipo tersadar dan dapat terbangun dari posisi tidurnya. Murti menangis bahagia melihat kekasihnya itu akhirnya terbangun dalam keadaan baik-baik saja. "Sudah, Dek, kamu ndak usah nangis. Wong aku ndak apa-apa kok," ujar Dipo yang terlihat memegangi wajahnya. "Apakah kamu mengenali orang-orang yang sudah memukulimu hingga babak belur seperti itu, Dipo?" tanya Pak Bayu dengan tegas. Saya tidak dapat mengenali wajahnya, Pak. Mereka itu mengenakan topeng hitam, dan mereka itu langsung memukuli saya ketika saya masih berada di atas sepeda motor, balas Dipo dengan tenang menjelaskan. Baiklah. Aku akan mencari siapa orang-orang itu. Mereka harus diberi pelajaran dan akan aku buat mereka mendekam di dalam penjara, ujar Pak Bayu dengan wajah kesalnya. "Ayah ibumu tadi sudah melihat keadaanmu. Sementara kamu istirahat di sini dulu. Biar Murti yang menemanimu," imbu Pak Bayu yang langsung pergi meninggalkan kamar Murti tempat Dipo berada. "Apa jangan-jangan semua ini ada hubungannya dengan manusia biadab itu, Mas?" tanya Murti sambil kembali mengusap luka memar di wajah Dipo. "Ya, sepertinya begitu, Dek. Karena aku sempat mendengar suara dari beberapa orang yang aku kenal, dan suara-suara itu masih terdengar jelas sesaat sebelum aku kehilangan kesadaranku," jawab Dipo berbisik. "Jangan sampai Bapak tahu tentang masalah ini, Adik. Karena aku khawatir hal itu akan membuka semua yang telah terjadi padamu," imbu Dipo yang masih merasakan nyeri di sekujur tubuhnya. "Tidak, Mas. Aku tidak akan membiarkan Bapak tahu," balas Murti yang mencoba tegar ketika ingatannya harus kembali ke masa-masa suramnya. "Tinggal beberapa hari lagi, Mas. Aku akan membalaskan sakit hatiku kepada manusia-manusia berhati binatang itu," imbu Murti yang sontak membuat Dipo terkejut. "Apakah kau akan menjalankan ritual itu, Mur? Bukankah kau sebelumnya akan mengurungkan niatmu untuk bersekutu dengan sosok makhluk gaib itu?" "Ya, awalnya aku pikir tidak ada gunanya membalaskan sakit hatiku atas perbuatan mereka, Mas. Setelah kau mau menerimaku dan kau juga bersungguh-sungguh membuktikannya, aku merasa ingin menyudahi saja permasalahan ini. Tapi ketika orang-orang itu kembali berulah dengan menyakiti orang yang aku sayangi, maka aku pun tak segan-segan lagi untuk membalaskan apa yang telah mereka lakukan," ujar Murti yang terlihat sangat berapi-api. Hari-hari pun berlalu hingga sampailah pada hari yang dimaksud oleh sosok Nyai Sukesi dengan terlebih dahulu mengatakan apa yang akan dilakukannya kepada Dipo. Murti pun lalu menyiapkan semua yang sudah diminta oleh Nyai Sukesi.
keyakinan Murti untuk membalaskan rasa sakit hatinya dan untuk menjaga agar kejadian yang sama tidak menimpa orang lain dan bahkan menimpa orang-orang yang disayanginya. Murti memulai ritualnya dengan syarat-syarat yang telah diminta oleh Nyai Sukesi. Malam itu, di tengah hujan yang sangat deras, Murti pun sudah berada di dalam kamarnya. Sedari waktu Isya datang, ia mengunci rapat-rapat pintu kamarnya dan juga mematikan lampu penerangan yang ada di tempat ia berada. Entah sudah berapa lama Murti duduk terdiam di depan nampan bundar yang berisikan kembang setaman dan juga terdapat telur ayam kampung yang baru tadi sore diambilnya dari belakang rumahnya serta juga beberapa batang bunga kantil. Tiba-tiba, sosok yang ditunggu-tunggunya pun muncul. Gelapnya kamar tempat Murti berada seolah bercahaya setelah kedatangan sosok makhluk gaib yang berjanji akan membantu Murti membalaskan sakit hatinya itu. "Sudah kau sediakan semua yang aku minta, Duk?" tanya sosok Nyai Sukesi kepada Murti. Sudah Nyai," balas Murti singkat. "Rapalkan mantra ini, lalu makanlah satu batang bunga kantil itu, Nduk," ujar sosok Nyai Sukesi sambil mengucapkan sebuah mantra yang langsung diikuti oleh Murti. Setelah merapalkan mantra yang diajarkan langsung oleh Nyai Sukesi, Murti pun langsung memakan bunga kantil itu satu persatu hingga habis. Dan setelah itu, Murti diminta untuk memecahkan telur ayam kampung yang baru tadi sore diambilnya di tempat biasa ayam-ayam milik orang tuanya bertelur. Dan ketika telur ayam kampung itu pecah di atas kembang setaman yang berada di sebuah nampan bundar itu, tiba-tiba saja perut Murti terasa sakit dan melilit. Bersamaan dengan itu, dari kemaluannya pun keluar cairan merah yang berbau sangat amis. Keringat dingin pun mengucur deras ketika rasa sakit yang teramat sangat itu datang menyerang Murti, hingga perlahan-lahan tubuh Murti pun lemas dan hampir saja pingsan dengan darah yang membanjiri tempat duduknya malam itu. "Kau telah memenuhi semua syarat yang aku mau, Nduk. Baru saja aku telah mengambil janin yang ada di dalam rahimmu, karena itu adalah syarat mutlak untuk dapat membuka mata batinmu dan juga agar aku dapat menyatu dengan tubuhmu," ujar Nyai Sukesi yang membuat Murti sempat terkejut. "A- Apakah aku sedang hamil, Nyai?" tanya Murti yang tidak menyadari kehamilannya kala itu. "Baru berusia 2 bulan, Murti. Dan aku sangat menyukai darah yang rasanya sangat lezat itu," jawab Nyai Sukesi sambil tersenyum. "Bersihkan dulu kotoran yang ada di tubuhmu serta di kamarmu ini, Dok. Dan kapanpun kau mau, bacalah mantra itu dengan memakan kembang kantil seperti tadi kau melakukannya. Maka dengan begitu, kau akan memiliki kemampuan untuk datang dan membalaskan dendamu," ujar Nyai Sukesi yang perlahan-lahan menghilang dari pandangan mata Murti. Malam itu, Murti yang tidak ingin ada keluarganya tahu tentang apa yang telah dilakukannya pun mulai membersihkan darah yang membasahi pakaian yang dikenakannya. Karena tidak ingin repot, Murti pun memilih untuk membuang semua pakaian yang terkena darah, yang tidak lain adalah darah dari calon bayi yang memang tidak dikehendakinya itu. Pada malam berikutnya, Murti yang memang sudah tidak sabar ingin melampiaskan dendamnya pun mulai membaca mantra yang kemarin malam diajarkan oleh Nyai Sukesi. Satu persatu bunga kantil itu dimakannya hingga 7 batang bunga tersebut pun habis tak bersisa. Perlahan-lahan tubuh Murti pun merasa panas, keringat mengucur deras hingga tubuhnya pun gemetar dengan hebat. Setelah rasa panas yang dirasakan Murti itu menghilang, tiba-tiba saja dari tubuhnya keluar asap putih yang perlahan-lahan ikut merubah wujud Murti. Keanehan di sini pun mulai dirasakan Murti. Tubuhnya terasa sangat ringan sekali dan kakinya pun tidak menapak ke lantai seperti biasanya. Entah dari mana gaun hitam yang kini melekat di tubuh Murti. Sambil terus memandangi tubuhnya sendiri, Murti pun bergerak perlahan ke depan cermin yang ada di meja riasnya. Tapi betapa terkejutnya Murti ketika di depan cermin tidak ada apapun di dalamnya, yang terlihat hanyalah gambar ranjang kosong tanpa dirinya lagi kala itu. "Saat ini kau bukanlah manusia biasa lagi, Nduk. Kau tidak akan terlihat oleh mata manusia biasa.
kecuali oleh orang yang kau kehendaki, ujar suara Nyai Sukesi. Kau bisa pergi kemanapun kau mau tanpa ada satu orang pun yang melihatmu. Dan satu hal lagi, Dok. Saat ini aku berada di dalam tubuhmu, menyatu dengan jiwamu, dan bertiwi krama dengan ragamu. Imbu Nyai Sukesi lagi. Setelah mengerti tentang apa yang telah dijelaskan oleh Nyai Sukesi, Murti pun langsung melayang keluar dari dalam kamarnya menuju ke kamar adiknya yang sudah tertidur lelap. Lalu ia pergi ke kamar ayah dan ibunya. Setelah itu, sosok Murti yang mengenakan gaun hitam pun melayang menuju ke rumah Santo untuk memberikannya pelajaran. Di malam yang sunyi sepi itu, Santo yang sudah tertidur pulas di ruang tamu rumahnya pun tiba-tiba saja terbangun karena merasakan tubuhnya ada yang menarik-nariknya hingga ia terjatuh dari kursi panjang yang ada di dalam rumahnya. Belum sempat Santo berdiri, tiba-tiba saja lehernya sudah tercekik oleh tangan berkuku hitam dan panjang. Setelah itu, tubuhnya pun terangkat, lalu terhempas ke dinding ruang tamunya karena merasa sangat ketakutan dengan apa yang dialaminya itu. Santo pun hendak berlari ke dalam kamarnya, tapi sungguh sial baginya. Tubuhnya pun harus kembali terjatuh karena kakinya seperti ada yang menarik dari arah belakang. Dan ketika Santo membalikan tubuhnya untuk dapat berdiri kembali, tiba-tiba saja Santo melihat sosok perempuan menyeramkan dengan wajah pucat dipenuhi oleh keriput serta rambut putih yang terurai. Seketika itu juga Santo pun kehilangan kesadarannya karena merasa sangat ketakutan dengan apa yang dilihatnya malam itu. Sebelum pergi ke rumah Miftah dan Juli, sosok Murti pun menemui Sukma Santo untuk menanyakan siapakah orang-orang yang telah menggagahinya malam itu. Dengan wujud yang sangat menyeramkan, Murti yang terlihat sangat murka itu pun mengancam akan membunuh Santo jika ia tidak memberitahu siapakah nama orang-orang tersebut. Mas, Mas Suradi, Mas Harto, dan Mas Tono, mereka yang telah meruda paksa Murti. Aku tidak melakukan apapun selain membawanya ke bangunan tua yang ada di tengah perkebunan karet itu, ujar Sukma Santo yang sudah berada di bawah kekuasaan Murti dan juga Nyai Sukesi kala itu. Kau, aku ampuni Santo. Tapi jika kau menceritakan apa yang telah terjadi kepada Murti dan juga apa yang terjadi malam ini, maka aku akan datang dan membunuhmu, ujar Murti yang langsung pergi meninggalkan Sukma Santo. Setelah itu, sosok Murti dengan wujud setengah manusia dan setengah siluman itu mulai mendatangi Juli. Saat itu Murti pun menjambak erat rambut Juli hingga ia yang sedang sendirian di dalam rumahnya pun merintih kesakitan. Itulah yang dirasakan Murti ketika kau menyeret-nyeret rambutnya, dan sekarang kau akan mendapatkan balasan karena telah membantu manusia bejat itu menyakiti Murti, ujar sosok makhluk bergaun hitam yang membuat Juli gemetar ketakutan. Seketika itu juga sosok menyeramkan yang sudah puas menyiksa Juli pun menghilang dari hadapan pemuda yang ikut menyeret tubuh Murti sebelum ia diruda paksa malam itu. Tapi masalah pun belum selesai. Juli yang tidak dapat mengendalikan dirinya pun mulai berjalan ke arah dapur untuk mengambil pisau yang biasa digunakan ibunya untuk memasak. Dan seketika itu juga Juli mengiris urat nadi di kedua lengannya hingga darah pun bercucuran, hingga perlahan-lahan tubuh Juli pun melemah dan jatuh tersungkur. Darah, lezat sekali darah manusia keji ini. Biar aku cicipi sedikit saja Murti, ujar Nyai Sukesi. Setelah membasahi kedua tangannya dengan darah milik Juli, lalu Murti pun menjilati kedua tangannya yang bersimbah darah itu, dan setelahnya Murti pun kembali melayang pergi meninggalkan Juli yang sudah menjadi mayat malam itu. Tapi baru saja Murti ingin menyelesaikan dendamnya malam itu, tiba-tiba saja terdengar suara ayam berkokok. Hal itu sontak membuat Nyai Sukesi meminta Murti untuk kembali pulang karena jika sampai ia mendengar azan subuh, maka mereka berdua akan terbakar tanpa sisa. Selesaikan besok malam saja, Dok. Sebentar lagi akan terdengar suara azan dan kita harus segera memisahkan diri. Jika tidak, maka kita berdua akan musnah. Baik Nyai, kalau begitu ayo kita pulang, balas Murti yang langsung melesat ke arah di mana rumahnya berada.
Keesokan harinya, desa digemparkan dengan kabar kematian Juli. Pagi itu, kedua orang tua Juli yang semalam menginap di rumah orang tuanya dibuat terkejut. Mereka menjerit sangat keras ketika mendapati tubuh Juli sudah terbujur kaku di ruang tamu rumahnya. Di dekat tubuhnya terdapat pisau dapur yang diduga menjadi alat untuk Juli mengiris urat nadinya. Kesedihan pun sangat terasa di desa tempat Murti tinggal. Semua orang tidak menyangka jika Juli yang dikenal sebagai pemuda yang periang itu mengakhiri hidupnya dengan cara yang cukup tragis. Berbagai macam kabar pun mulai beredar, dari mulai kabar kemunculan sosok makhluk gaib yang mencari tumbal hingga kabar tentang dendam seseorang terhadap Juli. Murti yang pada saat itu juga mendengar kabar duka sekaligus desas-desus tentang penyebab kematian Juli pun merasa puas. Dia berpikir jika teman-teman Juli akan merasa resah dengan kematian tragis dari Juli. Rencana untuk membalas dendam pun mulai disusun oleh Murti kala itu. Ia tidak ingin aksinya diketahui masyarakat desa yang dapat membuat keluarganya malu. Murti yang pada awalnya ingin melanjutkan pembalasannya terhadap Miftah pun terpaksa harus menundanya karena tidak ingin timbul kecurigaan yang lebih besar lagi. Jadi, setelah melepas Miftah, Murti pun berencana untuk mendatangi ketiga orang yang telah menggagahinya malam itu, dan setelah dapat menghabisi ketiga orang yang bernama Suradi, Harto, dan juga Tono itu, barulah Murti akan menghabisi Jarot yang menjadi otak di balik perbuatan bejat yang menimpa Murti. Seiring berjalannya waktu, Murti pun kini sudah dapat mengendalikan diri dan kekuatannya serta kesaktiannya. Dan setelah menyusun rencananya yang matang, Murti mulai mendatangi Suradi, Harto, dan juga Tono. Selesai, wow, luar biasa. Kisah dari Mas Untung Prasetyo, kisah tentang seorang gadis desa yang sudah dizolimi ya, yang sudah diruda paksa oleh beberapa orang, yang mana pelakunya adalah orang suruhan dari laki-laki yang pernah ditolak cintanya oleh Murti. Di sini biadab sekali, yaitu Mas Jarot, yang mana Mas Jarot ini mengharapkan tuh Murti itu mengakhiri hidupnya ya. Dan ternyata apa yang diharapkan Jarot itu lain ceritanya, karena tiba-tiba Murti kedatangan oleh sosok Nyai Sukesi yang mana menawarkan bantuan untuk dia membalaskan dendamnya. Wah, dan di sini yang paling saya soroti adalah kehadiran seorang Dipo ya, laki-laki yang muncul untuk menjadi pelawan dan untuk menjadi penyemangat baru bagi Murti untuk dia bisa bangkit dari keterpurukan. Tapi tadinya Murti sendiri sudah memaafkan, tapi ternyata Jarot sudah menyuruh orang lagi untuk memukuli Dipo. Sebenarnya tujuannya menghabisi, tapi ternyata Dipo masih bisa selamat, dan disinilah membangkitkan Murti untuk membalaskan dendam-dendamnya. Dan wah, ini kita janji nih besok langsung kita up ya untuk kelanjutannya, karena ini kisahnya masih belum tuntas nih dendamnya. Dan besok Mas Untung sudah konsultasi nih sama saya nih. Jadi besok akan ada kejutan nih buat teman-teman dari kisah ini. Siapa nih yang muncul besok? Langsung aja kita tunggu. Mas Untung, terima kasih atas kiriman selanjutnya. Jadi buat teman-teman jangan takut, besok langsung kita up kelanjutan dari kisah ini. Dan semoga teman-teman para pecinta penikmat horor terhibur ya atas kisah barusan, terutama para subscriber dari channel Lilo Extreme. Dan buat yang suka dengan videonya silakan diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, atau di-share juga boleh ya link videonya agar teman-teman yang lain juga ikut terhibur. Dan teman-teman mungkin yang punya komentar lain ataupun pendapat lain, silakan bisa dituliskan kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe ya, diklik tombol merah subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Lilo Extreme, kami upload di setiap harinya, setiap malamnya ya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan mungkin buat teman-teman yang punya kisah horor misteri ya, apabila berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Bebas, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan untuk teman-teman yang sudah mengirimkan kisah tapi belum di-upload, harus bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu.
Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Jangan lupa bahagia, tapi jangan pernah pura-pura bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.